Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rizka Amelia Mutahari akan membahas materi tentang Islam dan pembentukan budaya Jawa. Proses Islamisasi Jawa telah membentuk identitas keagamaan yang kental dari masyarakat Jawa. Unsur Islam, santri sangat berperan dalam pembentukan identitas keagamaan tersebut. Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam memerankan peran penting dalam pengentalan identitas Islam santri dan telah memberi sumbangan besar terhadap terbentuknya peradaban santri. Hal ini terwujud dalam kiprahnya di dunia intelektual Islam. Islam Jawa, satu corak Islam dalam bingkai budaya Jawa, terbentuk melalui proses panjang selama berabad-abad. Proses tersebut terpantul antara lain dalam kepustakaan Jawa. Penyebaran Islam di Pulau Jawa kemudian diikuti dengan menggalinya kepustakaan Islam, baik tertulis dalam huruf dan bahasa Arab maupun bahasa Melayu. Kepustakaan Islam ini berkembang di kalangan pesantren menjadi inti yang disebut sebagai peradaban kaum santri. Pada tahap lebih lanjut, kepustakaan santri juga berpengaruh terhadap kepustakaan Jawa di keraton yang memadukan unsur budaya Jawa dengan ajaran-ajaran Islam. Meski terkesan agak berlebihan, Harry J. Benda mengatakan bahwa sejarah Islam Indonesia adalah sejarah peradaban santri dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, politik, dan agama di Indonesia. Sejalan dengan proses tersebut, di kalangan bangsawan Jawa, terjadi Islamisasi kepustakaan dan kebudayaan Jawa dengan menyerap unsur-unsur dalam Islam. Islamisasi ini berfungsi sebagai jembatan yang mendekatkan dan mempertemukan kebudayaan dan masyarakat pesantren dengan kejawen. Adapun materi yang akan saya bawakan, yang pertama pembentukan awal, yang kedua konsolidasi tradisi pesantren, yang ketiga pesantren dan tarekat, yang keempat identitas kaum santri, dan yang kelima adalah kasus Ahmad Rifai Kalisawa. Materi yang pertama, pembentukan awal. Sejarah mencatat bahwa kepustakaan Islam santri sudah dikenal dan dipelajari sejak abad ke-14. Kitab-kitab berbahasa Arab serta terjemahannya yang menjadi dasar dari kitab kuning telah ada pada masa itu. Hal ini terlihat dalam naskah-naskah Jawa yang paling awal dan masih ada hingga sekarang yang dibawa ke Eropa pada sekitar tahun 1600. Karya-karya keagamaan tersebut diperkirakan mulai beredar saat Islam tampil menjadi satu kekuatan politik di Jawa, yakni dengan berkembangnya Kerajaan Demak menggantikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1478. Di sini Kerajaan Demak berperan penting karena sejak awal mengambil strategi penerusan dan penyelipan unsur-unsur budaya, baik berupa budaya material seperti masjid, gapura, dan pakaian, maupun non-material seperti seni sastra. Karya-karya keagamaan yang beredar pada periode tersebut dapat dijelaskan dilihat dari kandungannya. Karya-karya keagamaan dari awal Islam Jawa dapat dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, karya-karya keagamaan berisi ajaran-ajaran tauhid, fikih, dan tasawuf. Contohnya adalah Handbook Van Bonang. Kedua, karya-karya berisi ajaran tasawuf bercorak wahdatul wujud seperti yang diajarkan Ibnu Arabi. Menurut Widya Stuti, kitab dari jenis ini adalah Suluk Mujil, pertarungan paham antara kalangan Sunni dengan tokohnya Imam Al-Ghazali dan paham tasawuf heterodoks dengan tokohnya Ibnu Arabi dengan berlangsung di Aceh pada abad ke-17. Syamsuddin As-Sumatrani dan Hamzah Al-Fansuri yang didukung pemerintah Iskandar Muda dianggap heterodoks karena mengembangkan konsep martabat 7. Adapun Nuruddin Ar-Ranili yang didukung pemerintahan Sultan Iskandar Sani berakiran ortodoks.
Menurut Wycliffe, bahkan buku-buku karangan Syamsuddin dan Hamzah diperintahkan dibakar. Pertentangan serupa juga berlangsung di Jawa. Sul-Ujil yang mengedepankan paham keagamaan berbeda dengan Herdboek van Bonang yang mengandung sufisme yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Ketiga, berisi ajaran moral hasil adaptasi Hindu dan Islam. Karya sastra sejenis ini menurut Lambert dan Suprayitno antara lain adalah Slakantara atau Salakentara. Karya sastra tersebut disusun pada masa bahkan atas inisiatif dari pemerintahan Sultan Trenggono di Demak. Sultan Trenggono mengapresiasikan ajaran moral Hindu dalam Salakantara karena muatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dalam Islam. Konsolidasi tradisi pesantren. Pada paruh akhir abad 19, pesantren mengalami reformasi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, hubungan intensif pesantren dengan pusat dunia Islam, terutama Mekah dan Madinah. Hal ini seturut dengan gelombang besar haji sebagai hasil pembukaan terusan Suez dan teknologi kapal mesin yang memudahkan perjalanan mereka. Mereka datang bukan hanya untuk menunaikan haji, tetapi banyak dari mereka yang juga menimba ilmu kepada ulama-ulama penting di Haramain. Pada periode itu, Muslim Indonesia membentuk satu segmen penting dari komunitas Jawa yang tinggal di Mekah. Hubungan Timur Tengah ini mendorong proses ortodoksi dalam arti bahwa Islam Jawa mendapat akses langsung dengan pusat intelektualisme dunia Islam. Kedua, kedatangan imigran Arab yang tinggal di Jawa. Sebenarnya para imigran Arab telah datang ke Jawa sejak abad ke-18. Akan tetapi, pada akhir abad ke-19 kehadiran mereka lebih signifikan. Mereka umumnya berasal dari Hadramaut. Di samping datang dengan tujuan bisnis, di antara mereka juga mendakwah Islam dan bahkan menyelenggarakan pendidikan Islam. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting dari kedua faktor sebelumnya adalah munculnya percetakan dan penerbitan. Hal ini terjadi karena adanya gelombang besar haji yang dibarengi dengan masuknya buku-buku cetak ke tanah air. Di samping ketiga faktor di atas, faktor lainnya yang penting dalam konteks perkembangan pesantren ialah adanya kebutuhan yang besar dalam bidang pendidikan yang gagal dipenuhi oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, hubungan intensif pesantren dengan pusat dunia Islam di akhir abad 19 juga menghasilkan ulama-ulama bertaraf internasional. Contohnya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Nawawi Banten, dan Syekh Mahfud Tarmas. Lebih jauh lagi, para ulama tersebut juga membangun jaringan intelektual luas dengan ulama-ulama dari dunia Islam lain. Mereka tidak hanya berguru pada ulama-ulama tersebut, tetapi juga mengajar, terutama di Masjidil Haram. Lebih dari itu, di antara mereka ada yang menjadi imam Masjidil Haram yang sangat dihormati. Berkat partisipasinya, mereka juga mencapai reputasi intelektual yang luas. Ini ditunjang oleh aktivitas intelektual mereka dalam tulis-menulis. Abdurrahman Mas'ud melukiskan jaringan intelektual pesantren melalui 5 tokoh utama, yakni Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Tarmas, Syekh Ahmad Khalil Bangkalan, Asnawi Kudus, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kelima ulama inilah oleh Abdurrahman Mas'ud disebut sebagai arsitek pesantren. Nawawi dan Mahfuz merupakan guru intelektual pesantren yang telah meluluskan banyak ulama pesantren melalui pendidikan yang mereka selenggarakan di Haramain. Nawawi adalah ulama ensiklopedis yang menguasai berbagai bidang keilmuan Islam, sebagaimana tercermin dalam karya-karyanya. Mahfuz Tarmas dikenal sebagai ulama yang memiliki spesialisasi dalam bidang hadis. Karena itu, ia dijuluki sebagai Al-Muhaddis dan Al-Musnid
ahli menyampaikan hadis lengkap dengan seluruh perawinya. Sementara Ahmad Khalil, Asnawi Kudus, dan Hashim Asy'ari menjadi ahli-ahli strategi pesantren melalui bidangnya masing-masing. Berbicara tentang sejarah pesantren, tidak bisa dilepaskan dari tarekat dan tasawuf. Tasawuflah yang menuntut sebagian peneliti, misalnya Ahad Jones merupakan corak Islam yang pertama kali masuk ke Nusantara. Tasawuf pula yang menjadikan proses Islamisasi di wilayah menjadi relatif lebih mudah. Hal ini, menurut Azyumardi Azra, tidak terlepas dari watak ajaran tasawuf yang lebih menekankan kesinambungan keyakinan dan tradisi keagamaan. Oleh karena itu, tasawuf lebih terbuka terhadap ragam keyakinan dan tradisi yang telah mapan sebelumnya. Perlu digarisbawahi bahwa corak tasawuf dan tarekat yang berkembang di pesantren berbeda dengan corak yang berkembang di luar pesantren yang cenderung heterodoks. Zaman Syari Delvier menegaskan perbedaan antara tasawuf dan tarekat dalam tradisi pesantren. Menurutnya, tasawuf menyangkut aspek intelektual dari tarekat, yang berarti jalan menuju surga. Sedangkan tarekat berhubungan dengan aspek-aspek praktisnya. Tarekat itu sendiri memiliki dua bentuk. Pertama, tarekat yang dipraktikkan menurut cara-cara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tarekat. Kedua, tarekat yang dipraktikkan di luar ketentuan organisasi-organisasi tarekat. Praktik tarekat di pesantren ini sering dikaitkan pula dengan praktik magis dan mistik yang sudah lama berkembang di masyarakat Jawa. Aspek mistik tarekat menjadikan pesantren lentur di dalam menerima budaya lokal yang telah berlangsung berabad-abad dalam masyarakat Jawa. Penguatan ortodoksi Islam di keraton. Penguatan ortodoksi dalam tradisi pesantren selanjutnya menghasilkan proses serupa di Jawa secara umum, termasuk di dalam keraton. Hal ini, masa kekuatan Sultan Agung di Kerajaan Mataram sangat penting untuk diperhatikan. Pada masa itulah pengaruh Islam dalam kebudayaan Jawa bisa diidentifikasi dengan jelas, khususnya pada kepustakaan Jawa yang dihasilkan. Salah satunya yang bisa dicatat di sini adalah Serat Nitip Raja yang berisi petuah terhadap para petinggi negara, ketatanegaraan, dan cara memimpin rakyat. Menurut penelitian Porbajaraka, ada dugaan bahwa Serat Nitip Raja adalah karya Sultan Agung. Proses produksi sastra Islam Jawa di Keraton Mataram mengalami perkembangan berarti pada masa kekuasaan Pakubuwono sejak awal ke-18. Berdasarkan penelitian Sudewa, saat itu muncul beberapa karya sastra yang bersifat cerita yang sangat dekat dengan tradisi Islam, seperti Serat Menak, Serat Iskandar, Serat Yusuf, dan Serat Ngusul Biad. Keempat naskah tersebut berinduk pada sastra Melayu yang kemudian atas perintah Kanjeng Ratu Mas Balitar, Permaisuri Pakubuwono I, diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Menurut Purbajaraka, ketika Islam berhasil masuk ke Pulau Jawa, cerita-cerita Islam pun turut serta. Masuknya cerita-cerita Islam itu ada yang melalui bahasa Melayu dan ada juga yang langsung ke dalam bahasa Jawa. Identitas kaum santri. Pada akhir abad 19, di kalangan kaum santri telah tumbuh satu kesadaran sebagai satu kelompok sosial yang berbeda dari kaum abangan. Proses tersebut selanjutnya berlaku terhadap kaum priai yang telah banyak mengadopsi tradisi kaum santri di pesantren, sebagaimana terefleksikan dalam kepustakaan Jawa Islam. Meski demikian, konsisten dengan tradisi dialog dalam pembentukan tradisi Jawa, hubungan kaum santri dengan priai juga kerap diwarnai ketegangan, di samping saling mengadopsi secara harmonis sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya. Potret tradisi dialog. Kasus Ahmad Rifai Kalisala.
Ahmad Rifai merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Jawa. Ia berperan penting terutama dalam wacana sosio-keagamaan yang berkembang di Jawa serta mengukuhkan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahmad Rifai termasuk penulis produktif. Meski belum ada informasi pasti tentang jumlahnya, dapat dipastikan tulisannya mencapai puluhan judul. Sebagian mengatakan bahwa ia menulis 53 karya. Karya-karyanya meliputi usul fikih dan tasawuf. Karya-karyanya yang terpenting diantaranya adalah Husnul Matalib, Asnal Maqasid, Jam'ul Masail, Abyanul Hawaid, dan Riyatul Himmah. Ahmad Rifai merupakan tokoh kontroversial, baik pemikiran maupun gerakan keagamaannya. Dalam hal pemikiran, kontroversi mencuat di seputar gagasannya, antara lain tentang sholat Jumat, rukun Islam, dan nikah. Ia memandang bahwa syarat sholat Jumat tidak hanya terletak pada jumlah peserta, tetapi lebih penting lagi juga kualitas iman mereka. Karena itu, sekalipun peserta telah berjumlah 40 orang, dan di antara mereka rendah kualitas imannya, maka tidak sah jamaah Jumat tersebut. Abdul Jamil menyatakan bahwa menurut Ahmad Rifai, syarat sah jumlah jamaah Jumat adalah 12 atau 14 orang dengan memperhatikan kualitas iman jemaahnya. Rukun Islam bagi Rifai tidak berjumlah 5, sebagaimana dianut umat Islam umumnya, tetapi hanya 1, yakni membaca syahadat. Rifai memandang bahwa nikah yang dilakukan di depan penghulu yang ditunjuk oleh pemerintahan kafir tidak sah, dan karenanya harus diperbarui nikahnya. Pandangan-pandangan keagamaan Ahmad Rifai tidak saja menimbulkan kontroversi di kalangan ulama, tetapi juga pemerintah kolonial Belanda. Ia mendukung prinsip jihad melawan penguasa non-muslim. Menurut Lafan, bagi Ahmad Rifai, prinsip ini bersumber dari ajaran-ajaran yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Sikap anti penjajah yang terefleksi dalam pandangan-pandangan keagamaannya itu, ia telah mengakibatkan dirinya diasingkan ke Ambon pada 15 Mei 1859. Penutup. Dalam proses panjang Islamisasi di Jawa, Islam telah membentuk identitas keagamaan yang kental dari masyarakat Jawa. Di akhir abad ke-19, banyak ulama pesantren menimba ilmu di Haramain. Di sana, mereka ikut berpartisipasi aktif dalam arus intelektual Islam yang kosmopolitan. Di antara mereka tampil sebagai ulama berkelas internasional. Dalam rentang sejarahnya yang panjang, pesantren memainkan peran penting dalam memperkuat corak wacana Islam yang menggabungkan fikih dan tasawuf. Secara historis, pesantren telah mengajukan versi Islam santri yang cenderung ortodoks. Hal ini terlihat dalam kuatnya pengaruh Al-Ghazali dalam versi tasawuf yang diajarkan terhadap dunia pesantren. Hal ini pada akhirnya lebih mendekatkan tradisi Jawa, khususnya di Keraton Jawa yang telah lama ada dan sekaligus mengadakan perubahan-perubahan secara perlahan agar sesuai dengan ajaran Islam. Sekian materi dari saya tentang Islam dan pembentukan budaya Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.